berjumpa lagi mereka sama kita. Iya, siapa kita artis guru KKR yang paling agak-agak rada gitu. Iya, rada sehat lah kita. Rada sehat, ya terlalu sehat. Iya, ya. Mudah-mudahan KKR juga kita sehatnya. Badannya nggak usah ya, oke. Nah, adik-adik KKR ya, pasti dia sudah mempersiapkan segalanya untuk melakukan kebaktian kita pada hari ini, ya kan Kak? Sebelumnya biar nggak lupa ada di KKR. Kembali lagi berjumpa dengan Kakak Nida dan Kakak Mariana dan musik kita bernama Bang Bayu. iya Bang Bayu. Iya, Bang ini memang seperti itu adik-adik ya. Nah, oke Kak, apa sih yang perlu dipersiapkan mereka sebelum memasuki ibadah kita hari ini? Pastinya sama seperti minggu lalu ya adik-adik. Iya. Alkitab sudah pasti, alat tulis juga sudah pasti, persembahan juga sudah pasti, dan Apa itu Kak? Yang terpenting apa Kak? hatinya. Iya, hati dan juga pikirannya. Hatinya di situ, pikirannya melayang-layang sama aja Kak. Bisa ya Kak. Oke, nah sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, Kakak mau adik-adik KKR duduknya yang bagus. Nah, kakinya dilipat. Kita akan mau berdoa ya. Lipat tangan, tunduk kepalanya, kita tutup mata kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai tidur kami sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dan kami mau melakukan kebaktian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian kami pada awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sudah amin. Nah, sekarang kita memulai pujian kita hari ini ya. Tapi apa kabar ya mereka ya Kak? Apa kabar ya Kak? Pastinya Ada di kita apa kabar ya? Luar biasa Kak. Luar biasa ya. Kak. Iya kayak kita ya. Ya pasti udah luar biasa. Nah, kita mengangkat pujian kita yaitu halo-halo dengan penuh semangat, sukacita dan juga sedikit goyang olahraga ya kan Kak ya. Kita pagi-pagi juga harus olahraga ya kan Kak. Muji Tuhan juga harus ada sedikit olahraga ya. Oleh sebab itu, ayo adik KKR bangkit berdiri. Biar semangat ya kan Kak ya. Bangkit berdiri. Nah, kalau adiknya Kakak yang mau bangkit berdiri, ayo Kak bangkit gitu ya. Kita muncul gitu Kak gitu ya. Kita mau muji nama Tuhan sambil menari ya. Oke, kita bernyanyi halo-halo, hello-hello dan olah-olah. Ikuti ya kakak-kakaknya gerakannya. Musik Bang. Ayo goyangkan badannya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu?
mendengarkan kita. Apa kabarnya gitu ya kan. Nah, kita mau panjatkan lagu pujian lagi kan Kak ya, yaitu tentang kasih, di mana adik-adik KKR kita pada hari ini bisa mengikuti kebaktian karena kasih Yesus. ya. Kasih Yesus yang Begitu indah sekali kayak ciptaannya yang di depan ini ya. Iya, begitu indah ya, sama seperti adik-adik yang sangat indah ya kan. Oke, kita angkat lagu pujian kita, kasih Yesus indah, oh indah. Masih berdiri ya, jangan duduk. Ayo, goyangkan badannya. Jangan lupa senyum. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ya, tidak lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Oke, nah adik-adik semua sudah bisa duduk? Enggak? duduk ya Kak. Oh iya duduk ya, jangan jongkok ya. Janganlah, Jangan, capek duduk nanti deh. Kak. Capek ya, iya nanti belum lagi dengarkan khotbahnya masa jongkok gitu Iya nanti kan, dia kaki kita. iya kurus nanti Kak Nina ya. Jadi harus duduk yang baik Baik. dan bagus dan juga benar. Jangan sampai kakinya tertindih-tindih. Iya, Kak. Ya. Oke, Kak, Ya Kak. kita Apa Kak? apa? Capek Kak? Aku pribadi ya Kak. Iya, Aduh, Kak. Kakak jangan ketawa, aku jadi malu. Capek Kak ya. Adik-adik aja pun nggak capek. Jangan capek, itulah karena sudah saking kecilnya Kak Nina, jadi joget-jogetnya jadi agak gimana gitu ya deh ya, nggak maklum ya. Oke. Nah Kak, pasti adik-adik KKR Ya. sudah rindu kali sama firman Tuhan. Sama aku juga rindu sama anak Oh, KKR. sama KKR. Oh, Sama sama firman aja. Sama firman juga. Oh iya, firman ya. Iya, maunya cepat berlalu ya, biar kita bisa langsung berjumpa, bermain, Iya. berpelukan, bertepuk tangan sama di KKR kita ya Tapi kan. Kak, siapa yang mau firman Kak? Oh iya, yang mau firman kita pada hari ini itu guru KKR yang sangat is the best. The ya. best. The best sekali, sesuai dengan tema kita pada hari ini yang ada di sekitar rumah kita. Orang terdekat kita. Oh iya, orang terdekat yang bisa kita peluk, kita cium, ya, Dek. Sayang. Dan kita sayang, ya. Tapi kami nggak mau kasih tahu. Nggak mau, biar nanti kakak pengkhotbahnya lah ya. Memperkenalkan diri dan menyampaikan firman sama adik-adik KKR semuanya. Tapi Kak, Iya Kak. sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu satu lagu pujian kita ya Kak ya. Lagunya apa ya Kak? Masuk ruang Maha Kudus. Iya. Kita mau masuk firman Tuhan, kita bernyanyi ku masuk ruang Maha Kudus. Adik-adiknya semua ambil sikap berdoa ataupun sikap yang bagus untuk menyanyikan lagu ini. Dan siapkan juga Alkitabnya tadi, taruh di depan kamu. Oke? Oke Kak. Ya. Oke Bang, musiknya.
anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak, Kak Dita Kaban. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Nah, kita mau telepon Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nggak ya nomor telepon Tuhan Yesus? Ikuti kakak ya buat gerakannya. 5, 5, 10. Sekali lagi. 5, 5, 10. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, KKR GBKP Gedung Johor. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, yang mana nats kitab kita yang sampai pada hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama, kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Dan yang belum bisa membaca, kita boleh mendengar bersama-sama. Amsal 1 ayat 8, begini firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita baca sekali lagi adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik semua, tema yang sampai pada kita ialah hadiah buat ibu. Loh Kak, kenapa temanya hadiah buat ibu? Kok nggak hadiah buat ayah aja Kak? Nah, adik-adik semuanya, secara khusus dalam minggu ini, Moria kita atau mama kita merayakan ulang tahun HUT Moria GBKP ke-63. Adik-adik semuanya, berbicara tentang hadiah. Apa sih dalam benak pikiran adik-adik kalau dikatakan tentang hadiah? Iya, hadiah identik dengan kado. Tapi sebelum kita bahas tentang hadiah, tentang kado, tentang ulang tahun, mari dulu sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 8. Nah, adik-adik semua, dalam Amsal 1 ayat 8 tadi kita diminta untuk mendengarkan ajaran dan didikan dari ayah dan ibu kita. Karena apa? Tuhan Yesus mencintai, menyayangi, dan mengasihi anak-anaknya yang takut akan Dia, yang taat akan perintahnya. Nah, perintah nasihat yang diberikan dari Tuhan disampaikan melalui kedua orang tua kita, melalui ajaran ayah dan ibu kita. Maka dari itu, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak sekolah minggu diminta untuk saling menyayangi, saling mengasihi, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita. Kenapa Kak? Karena ibu adalah orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita sampai dengan sekarang. Bahkan kita disekolahkan sama ayah dan ibu kita. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menyayangi, mengasihi orang tua kita. Nih, coba lihat dulu gambar yang kakak pegang. Gambar apakah ini adik-adik? Iya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berfoto bersama dengan ibunya. Nah, ini gambar anak laki-laki bersama dengan ibunya, dan ini adalah gambar anak perempuan bersama dengan ibunya. Jikalau adik-adik lihat, bagaimana perasaan mereka? Iya, perasaan mereka sangat senang, terlihat dari senyuman daripada ibu dan anak di dalam gambar ini. Jadi kakak meminta juga adik-adik semuanya tetap berikan senyuman yang indah, senyuman yang manis untuk ibunya. Adik-adik semuanya, seperti di saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, hari-hari kita terus bersama dengan orang tua kita kan. Misal ada adik-adik yang sudah bersekolah, sekolahnya pun dari rumah kan Dik? Iya, dan juga orang tuanya pun ada beberapa yang kerjanya pun dari rumah. Itu artinya hari-hari kita selama pandemi COVID-19 ini berada di rumah bersama dengan kedua orang tua kita. Mungkin adik-adik
di rumah semuanya kadang udah bosan atau bahkan agak-agak kesal. Ada yang mungkin senang, ada yang mungkin sudah tidak senang atau tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Karena yang bersekolah misalnya, di sekolah ada ibu guru. Nah, di rumah yang menjadi guru siapa, Dik? Iya, ibunya kan yang menjadi guru. Mungkin ibunya lebih cerewet daripada ibu gurunya. Tapi itu semua adalah demi kebaikan kita, demi kebaikan anak-anaknya. Seorang ibu ingin anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang bijak, dan tentunya anak yang sukses dan takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita tetap mendengarkan apapun yang dikatakan kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita. Adik-adik semua, kakak punya cerita loh mengenai Malin Kundang. Nah, mungkin adik-adik semuanya sudah pernah dengar, sudah pernah baca, bahkan sudah menonton sinetron ataupun siaran di TV mengenai cerita Malin Kundang. Sudah atau belum adik-adik? Iya, kakak yakin hampir semua daripada adik-adik kakak sudah tahu cerita Malin Kundang. Nah, saat ini kakak mau ceritakan kembali, kita dengar bersama-sama ya. Nah, pada suatu desa hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Nah, jikalau kita ketahui adik-adik, kehidupannya sangatlah susah, tidak berkecukupan, bahkan untuk makan aja susah. Tapi kakak yakin kalau adik-adik di rumah semuanya makannya pasti dicukupi kan oleh orang tuanya. Nah, itu karena kasih orang tua. Nah, Malin Kundang pun berpikir, kalau begini terus-menerus aku tidak sanggup. Aku ingin pergi ke kota, aku ingin bekerja, aku ingin mengumpulkan banyak uang sehingga aku menjadi orang kaya. Nah, akhirnya pun Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota. Sebenarnya ibu tidak mengizinkan Malin Kundang pergi ke kota karena hanya Malinlah teman ibu di desa. Tapi karena kerasnya si Malin, ibu pun mengizinkan Malin untuk pergi ke kota. Pergilah Malin ke kota. Dia gigih bekerja, terus bekerja dan mengumpulkan banyak uang sehingga ia menjadi orang kaya. Dan ketika tumbuh besar dan dewasa, ia pun menikah dengan seorang wanita cantik dan kaya raya. Nah, suatu ketika Malin pun berpikir, aku ingin pulang ke desa. Sudah lama aku tidak kembali ke desa. Aku ingin melihat bagaimana ya keadaan desa sekarang. Malin bersama istrinya pun pergi pulang ke desa. Dan sesampainya di desa, Malin di hadapan banyak orang-orang yang ada di desa, dia membagi-bagikan uang. Nah, di desa ada orang yang masih mengenal Malin, ada juga orang yang tidak mengenal Malin. Yang masih mengenal Malin bergegas pergi ke rumah ibu Malin dan menyampaikan kepada ibunya, "Oh ibu, anakmu Malin sedang ada di dermaga desa. Ayo ibu, lihatlah Malin, dia sekarang sudah tampan, dia sekarang sudah menjadi orang kaya raya dan dia sudah beristri yang cantik." Ibu Malin pun terkejut. Dia ingin sekali cepat sampai ke dermaga dan bertemu dengan Malin anaknya. Nah, sesampainya ibu Malin di dermaga, dia memanggil, "Hai Malin, anakku, bagaimana kabarmu sekarang?" Dan istri Malin pun terbingung. "Loh, kamu bilang ibumu sudah meninggal. Jadi apakah benar ibu tua itu ibumu?" Malin pun merasa malu jikalau mengakui ibu tua itu ibunya. Nah, Malin pun menjawab, "Tidak, kau bukan ibuku. Kau hanyalah pengemis yang mengakui sebagai ibuku." Ibu pun bersedih, ibu pun terkejut dan ibu pun menangis. "Oh Malin, kau anakku. Aku yang melahirkan kau, tapi kau tidak mengakui aku ibumu. Oh Malin, sungguh keterlaluan kamu. Maka Malin, kamu kukutuk menjadi batu." Nah, seketika keadaan langit pun menjadi gelap dan Malin pun terkutuk menjadi batu. Nah,
Adik-adik semuanya, pesan apa yang bisa kita petik dari cerita Malin Kundang ini? Iya, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah sebagai anak kita harus mendengarkan, kita harus menaati, patuh, dan kita harus sayang kepada ibu kita. Karena ibu adalah orang yang melahirkan kita, membesarkan kita dengan bersusah payah. Dan perlu adik-adik ketahui, ibu adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Tidak ada satu orang ibu pun yang ingin anaknya celaka dan terluka, tapi ibu ingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang taat akan perintah Tuhan, anak yang tidak melanggar aturan, dan pasti ibu ingin anaknya tidak melawan. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua kita, terkhusus ibu kita. Karena adik-adik, dengan kita menaati, mematuhi setiap apa yang dikatakan ibu kita atau mama kita, itu adalah wujud daripada hadiah yang sederhana yang boleh kita berikan kepada ibu kita. Hadiah sederhana yang bisa kita berikan adalah dengan membuat ibu kita bahagia, ibu kita senang, dan ibu kita merasa bangga kepada kita selaku anaknya. Karena Tuhan juga akan bahagia, Tuhan juga akan melihat dari atas sana kalau kita adalah anak-anak yang taat pada perintah Tuhan melalui pesan dan nasihat yang disampaikan oleh kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita. Nah, adik-adik semuanya, dari semua cerita kita dan dari firman Tuhan hari ini, adapun aktivitas yang boleh nanti adik-adik kerjakan ada 2. Nah, nggak susah-susah kok. Selaku kita mau memperingati ulang tahun Moria kita ke-63, khususnya adalah ibu kita. Nah, yang pertama itu aktivitasnya ialah nanti selesai ibadah ini, adik-adik sampaikan kepada mamanya, sampaikan kepada ibunya, selamat ulang tahun Moria ibu, dengan penuh bahagia dan berikan senyuman yang manis. Nah, aktivitas yang kedua kan adik-adik, kita mau memberikan sesuatu untuk ibu kita. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kado, hadiah identik dengan kado. Tapi ini banyak ragamnya, tidak hanya berbentuk barang. Apa aja itu kak? Nah, yang pertama itu bolehlah berbentuk barang atau hadiah yang bisa adik-adik berikan kepada ibu sebagai tanda kita sayang, kita mengasihi ibu kita. Nah, yang kedua, nanti adik boleh membuat karya kreativitas. Nah, seperti ini. Ini adalah karya kreativitas kakak untuk ibu kakak sebagai simbol daripada HUT Moria ke-63. Lihat ya adik-adik, ini dia. Di sini kakak tulis aku sayang ibu. Jadi yang kedua boleh nanti adik-adik buat karya kreativitas, boleh yang bagaimanapun boleh. Yang penting buat semenarik mungkin. Dan yang ketiga bentuknya boleh foto seperti gambar kita ini tadi. Foto kebersamaan dengan ibu. Boleh nanti foto ini adik-adik kirimkan ke Facebook daripada guru sekolah minggu atau KKR GBKP Gedung Johor, dan juga ke WA orang tua kita atau WA KKR ya adik-adik semuanya. Jadi ada 2 aktivitasnya, dikerjakan dengan baik dan benar ya. Nah adik-adik semua, demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini. Kakak harap bolehlah firman ini bermanfaat bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang bertemakan hadiah buat ibu. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan patuh akan perintah dan nasihat daripada kedua orang tua kami, sehingga kami tetap termulia menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Nah, Kak, adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak, Iya. apa tadi teman-teman kita teman? Temanya tadi kalau kakak nggak salah ya, kalau diriku tidak salah itu yaitu hadiah buat ibu. Tapi kira-kira hadiah buat ibu tuh apa ya? Karena kan Kak, tanggal 16 Oktober ini kita akan merayakan hari ulang tahun Moria yang keberapa yo? Lama kan
Oh, 63. Nah, iya benar Kak, yang ke-63. Ya, jadi semua mama-mama kita se-GBKP ataupun Moria berulang tahun pada tanggal 16 Oktober ini ya Iya, Kak. Kak. Sehingga hari ini tema kita mengenai memberikan hadiah kepada ibu. ya. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, tugas kreativitasnya sudah ada disebutkan oleh Kakak Dita tadi, mana memberikan sebuah kartu ucapan ulang tahun kepada Ibu ataupun tanda Moria kita di rumah, tanda kasih sayang kita Tanda kepada kasih ibu kita ya sayang. Kak. Boleh kata-kata ucapan, boleh yang foto berlangsung Aduh, peluk Amira. bersama Nande ya. Sekali-sekali kita Mother Kak, mother. no. Nande ya, jangan mencari adik kita ke situ ya. Salah, Kak, salah. Oke, nah oleh sebab itu kita mau angkat pujian kita khusus untuk Ibu kita. karena bagaimanapun kita bandelnya, bagaimanapun kita, Kita. baik hatinya, Sama aja, Kak. ya oke baik. Kayak kita pun aja bilang Berarti kakak Mariana nggak anak ya? anak sih Oh, Kak. ya udah, atau udah mau ya kak Mariana belum ya? Oke, kita mau bernyanyi untuk Nande kita, Moria kita, mama kita, ibu kita. Kita angkat lagu pujian kita di doa ibuku. persembahan kita, ya kan? Iya, Kak. Tapi jangan lupa rumus kita yang selalu setiap hari Minggu diingatkan oleh guru-guru KKN-nya, yaitu apa aja ya Kak Mar? RSJ, rapi, sopan, dan jujur. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, jangan dikurang-kurangi, dilebihi boleh Boleh, ya. Kak, benar. Oke Deku, kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita, yaitu lagunya Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Agak-agak deh, boleh sambil goyang-goyang dulu ya, kasih persembahannya deh. Harus senyum, nggak boleh merenung. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
tunggu dulu. Kita sudah memuji nama Tuhan, Sudah. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah. Kita juga sudah memberikan apa yang ada pada kita yang dikasih Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya kita Doa syafaat. Iya, doa syafaat merupakan, jangan lupa kalau doa itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kalau doa syafaat adalah seperti yang sering guru KKR bilang, kalau doa syafaat itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Jadi adik-adik KKR semua, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Jangan ada yang ngintip-ngintip, jangan ada yang main-main ketika doa syafaat ya. Nah, adik-adik semuanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan memanjatkan doa-doa kita. Jadi kakak berharap adik-adik semuanya mengambil sikap posisi duduk yang baik dan benar. Kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita, dan kita lipat tangan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapak, kami di sini ya Tuhan, anak-anak sekolah minggumu telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati rezeki bagi tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, di sini kami juga mau berdoa ya Bapak buat tumbuh kembang daripada adik-adik sekolah minggu kami ini ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati yang sudah bersekolah, Tuhan yang memberkati persekolahannya sehingga ia boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang Kau cintai ya Bapak. Begitu pula dalam pergaulan daripada adik-adik kami ini, Tuhan juga yang selalu menyertai, yang memberkati daripada tumbuh kembang dalam pergaulannya ya Bapak. Bapak, di sini kami juga mau berdoa buat orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang, melimpahkan rezeki kepada kedua orang tua kami ini, memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran kepada kedua orang tua kami dalam mengajar dan mendidik kami anak-anaknya ini ya Bapak. Tuhan Yesus, di sini kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati guru-guru sekolah minggu kami ini, baik dalam persekolahannya, perkuliahannya, sehingga ia boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Begitu pula pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu ini, kiranya Tuhan yang selalu tetap menyertainya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat negara kami, buat bangsa kami ini ya Bapak, di mana Tuhan Yesus kami sudah sangat rindu beribadah di gereja, kami sudah sangat rindu berkumpul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang cepat pulihkan negara dan bangsa kami ini ya Tuhan daripada virus COVID-19 ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami, boleh mendengarkan firman Tuhan sebagaimana mestinya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas ini semua banyak salah dan dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan mau mengampuni salah dan dosa kami sehingga kami tetap termulia menjadi anak-anak-Mu saja ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu saja ya Tuhan. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Shalom.